Bayangkan seseorang yang pikirannya seperti teleskop, tajam menembus batas waktu, dan mampu melihat jauh ke depan melampaui jangkauan manusia biasa. Tapi berbeda dari para pemimpi yang terombang-ambing oleh emosi, orang ini dingin seperti batu dan tak mudah terguncang. Disitulah konsep Stoic Visionary hidup. Ia adalah seseorang yang secara paradoks mampu bermimpi besar tanpa dikendalikan oleh gejolak perasaannya. Kombinasi langka dari kekuatan visi serta keteguhan batin. Makna esensial Stoik di sini bukan hanya berarti tidak menunjukkan emosi, lebih dalam lagi. Ia adalah individu yang memiliki pendekatan mental untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya tanpa mengeluh, tanpa panik, tanpa ilusi sentimental. Ia melatih kendali diri bukan untuk menekan rasa, tetapi untuk memprioritaskan yang rasional. Sementara visionary ialah mereka yang hidup dari imajinasi tingkat tinggi, bukan khayal kosong, melainkan visi yang dibentuk dari pola, intuisi, dan pemikiran strategis yang menembus waktu. Tidak hanya melihat apa yang mungkin terjadi, tetapi juga mampu merancang peta menuju ke sana secara sistematis. Dan kombinasi dari keduanya ini menciptakan tipe manusia yang penuh imajinasi, namun tidak terikat oleh emosi, futuristik, namun tidak utopis, bermimpi tanpa melamun, serta mengejar ideal, tapi dengan logika besi. The Stoic Visionary bukan sekadar tipe kepribadian, tapi cara berpikir, kerangka kognitif yang terbentuk dari ketajaman analisis dan kedisiplinan batin. Ciri khasnya adalah imajinasinya yang terarah bukan liar, ketahanan emosi yang bukan karena mati rasa, melainkan karena pengendalian internal yang matang, tidak mudah terpancing oleh ilusi romantik tentang perubahan, memiliki fokus pada efek jangka panjang bukan kepuasan sesaat, serta tidak haus validasi sosial. Individu ini tidak sekadar membayangkan dunia yang lebih baik, tetapi juga menyusun blueprintnya secara konkret dan berjenjang. Ia tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Ia membuat keputusan berdasarkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Segala ide besar yang dimiliki tetap diuji dengan realitas yang keras, sebab ia tahu bahwa inovasi besar seringkali akan ditertawakan ketika ia belum terbukti. Mereka menempatkan rasionalitas di atas perasaan, menempatkan kebebasan batin daripada kenyamanan sosial, melakukan progres nyata bukan janji manis, serta memiliki konsistensi dalam prinsip bukan fleksibilitas moral yang semu. Itulah beberapa nilai inti yang mereka pegang. The Stoic Visionary tidak hidup di masa kini. Ia menjadikan masa kini hanya sebagai jembatan menuju masa depan, tapi bukan sembarang masa depan, melainkan versi dunia yang lebih teratur, lebih adil, dan lebih efisien. Bukan karena sentimental, melainkan karena logis dan fungsional. Namun tipe kepribadian ini juga memiliki beberapa paradoks internal. Di antaranya ialah kejeniusannya justru muncul dari ketegangan internal yang produktif. Ia melihat potensi manusia tetapi tidak terbuai oleh narasi moral idealistik. Ia berani bermimpi besar, tapi tetap mengantisipasi kegagalan sebagai bagian tak terhindarkan dari sebuah proses. Ia berpikir seperti seniman, tapi mengeksekusi seperti insinyur. Ia punya ambisi yang besar, tapi tidak obsesif. Ia tidak melekat pada hasil, melainkan pada proses. Ia menghargai emosi dan menjadikannya sebuah data dan informasi bukan pengendali. Tipe ini jarang populer secara instan, karena idenya sering terlalu maju atau dianggap terlalu dingin. Tapi dalam jangka panjang, ia jadi pionir, pemimpin pemikiran, bahkan reformis struktural. Kepemimpinannya tidak karismatik secara konvensional, tapi berbasis pada kekuatan visi dan integritas aksi. Ia jarang bicara panjang, tapi tiap kata seperti paku yang menghujam. Tidak ada kekuatan yang tanpa risiko. The Stoic Visionary berpotensi terlalu mengabaikan aspek manusiawi dan emosional hingga jadi terlalu dingin atau impersonal. Selain itu, potensi untuk overthinking akan masa depan dapat memungkinkannya lupa hidup hari ini. Ia juga berpeluang untuk jadi arogansi intelektual, merasa diri selalu paling tahu karena berpikir jauh ke depan, serta karena dunia yang ia bayangkan belum ada,
dan dunia yang ia tinggali terlalu lambat untuk mengejarnya. Ini memungkinkannya untuk merasa terisolasi. Itulah beberapa bahaya dan sisi gelap dari tipe kepribadian ini. Kesimpulannya, The Stoic Visionary bukanlah manusia sempurna. Ia adalah representasi dari mereka yang menyatukan keteguhan batin ala Stoa dengan imajinasi radikal seorang arsitek masa depan. Di tengah dunia yang penuh distraksi, perasaan meluap, dan kehausan validasi, ia menjadi suara dingin namun visioner yang membisikkan, bangunlah struktur yang akan bertahan 1000 tahun. Jangan cuma menari di puing-puing hari ini. The Stoic Visionary tidak hidup untuk menyesuaikan diri dengan arus zaman, tetapi untuk membaca arah peradaban sebelum ia terbentuk. Ia bekerja dalam senyap, bukan karena takut terlihat, tapi karena ia paham bahwa perubahan paling radikal lahir bukan dari gejolak emosi, tapi dari keteguhan berpikir jangka panjang, dari pikiran yang tahan sepi, dari kesetiaan pada realitas bukan imajinasi yang membius, serta dari kesabaran terhadap kompleksitas. Pada akhirnya, The Stoic Visionary bukanlah sosok yang menjauhi emosi atau mengagungkan masa depan. Ia adalah sintesis langka antara kedewasaan batin dan kejernihan visi, antara asketisme psikologis dan arsitektur konseptual. Ia tidak bergerak karena dorongan, melainkan karena desain. Ia tidak bereaksi terhadap zaman, melainkan membaca pola tersembunyinya, merangkai peta strategisnya dari celah-celah kemungkinan yang tak terlihat. Ia adalah individu yang memilih disiplin sebagai bentuk kebebasan dan imajinasi terstruktur sebagai alat navigasi untuk membentuk masa depan yang bukan sekadar lebih baik, tetapi lebih masuk akal untuk ditinggali. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.